Selamat datang di kanal Num Num Pavonina. Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu legenda Bujang Nadi dan Der Nandung. Latar belakang dari cerita ini adalah kerajaan Sambas Purba. Sebelum Masehi, hiduplah raja yang sangat kejam bernama Tan Unggal. Tan Unggal mempunyai 2 orang anak, yaitu Bujang Nadi, Der Nandung. Pada masa pemerintahannya, Tan Unggal sering bertindak sewenang-wenang pada rakyatnya dan akan menghukum pancung siapa saja yang bersalah, sehingga membuat rakyat Sambas sangat takut kepadanya. Sifatnya yang jahat terlihat dari cara ia memperlakukan kedua anaknya. Bujang Nadi dan Der Nandung tidak diperbolehkan keluar istana dan mengenal rakyat biasa karena ia merasa anaknya tidak pantas mengenal rakyat jelata yang bukan keturunan dari kerajaan. Bujang Nadi dan Der Nandung hidup di istana yang terpisah dan mempunyai kegemaran masing-masing, yaitu Bujang Nadi gemar memelihara ayam jantan, sedangkan Der Nandung gemar menenun kain. Karena sayang terhadap Der Nandung, ayahnya membuatkan istana panggung yang tinggi untuk Der Nandung menenun dan juga alat tenun yang terbuat dari emas. Suatu hari, saat Der Nandung menenun kain, tiba-tiba kain penutup kepalanya jatuh ke tanah. Kebetulan Bujang Nadi sedang melewati istana adiknya. Dan dengan spontan ia mengambil kain penutup kepala tersebut dan memberikan kepada adiknya. Der Nandung dan Bujang Nadi terpesona melihat ketampanan dan kecantikan masing-masing dan menceritakan keinginan mereka, di mana Bujang Nadi mengatakan kepada Der Nandung bahwa ia ingin mendapatkan seorang istri yang berwajah cantik dan ayu seperti adiknya, yaitu Der Nandung. Der Nandung juga mengatakan hal yang sama, bahwa ia ingin mendapatkan seorang suami seperti Bujang Nadi, yang tampan dan gagah. Perbincangan mereka berdua didengar dan disalahartikan oleh seorang pengawal istana. Pengawal tersebut lalu melaporkan hal itu kepada ayah mereka. Ia mengatakan kepada Tan Unggal bahwa Bujang Nadi dan Der Nandung saling mencintai dan ingin menjadi suami istri. Mendengar hal tersebut, Tan Unggal sangat marah. Ia malu mendengar laporan dari pengawal tersebut, dan tanpa berpikir panjang, ia menyuruh pengawalnya untuk membawa Bujang Nadi dan Der Nandung ke hutan untuk dikubur hidup-hidup. Perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh pengawal istana. Bujang Nadi dan Der Nandung dibawa ke Gunung Sebedang untuk dikubur. Bujang Nadi dan Der Nandung dikubur bersama di dalam sebuah peti. Dan di dalam liang kubur mereka dibekali oleh ayahnya ayam jantan milik Bujang Nadi dan alat tenun milik Der Nandung. Kabar kematian Bujang Nadi dan Der Nandung diumumkan ke seluruh daerah Sambas. Rakyat sangat terkejut dan saling bertanya kesalahan apa yang telah kakak beradik itu perbuat sehingga mereka dihukum mati oleh ayah mereka. Sehingga ada istilah hidup dalam istana, mati dalam bencana. Konon setelah kejadian tersebut, akhir dari masa pemerintahan Tan Unggal raja yang kejam itu, ia dikudeta oleh pembesar istana dengan memasukkannya ke dalam sebuah peti besi dan dibawa ke muara sungai Sambas kecil untuk ditenggelamkan. Nah, pemirsa, sampai sekarang jika Anda pergi ke daerah Sambas, tiba di Kecamatan Sebawi, Anda akan melewati Gunung Sebedang, tempat Bujang Nadi dan Der Nandung dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Dan konon, jika mendengar suara ayam jantan berkokok pada saat hujan panas, maka suara tersebut adalah ayam jantan milik Bujang Nadi. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini adalah bertindak sewenang-wenang egois. Mengikuti kemauan sendiri merupakan sikap dan sifat buruk yang tidak boleh dilakukan dan dicontoh, sebab akan merugikan diri sendiri dan orang lain, serta menghukum tanpa adanya bukti dan penjelasan yang benar akan berdampak buruk yang dapat membawa malapetaka, yang pada akhirnya akan membuat penyesalan dalam diri sendiri dan tidak disukai oleh orang lain. Nah, pemirsa yang berbahagia, share apabila suka dengan cerita ini, serta dukung kanal ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.